Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perdana matematika kelas 10 MIPA, yaitu tentang eksponensial atau yang sudah familiar dengan telinga kalian, yaitu tentang bilangan berpangkat. Jadi kalau kalian ingat pada pelajaran SMP dahulu, pasti kalian sudah ingat apa itu bilangan berpangkat. Nah, simpelnya bilangan berpangkat adalah penyederhanaan. Jadi penyederhanaan dari perkalian. Misalnya kita punya bilangan A pangkat 2. A pangkat 2 berarti bisa kita tulis A kali A. Berarti nanti di sini A-nya sebanyak 2 kali. Kemudian jika kita mempunyai B atau merupakan sebuah bilangan 6 pangkat 3 berarti nanti jadinya 6 kali 6 kali 6. Nah, berarti nanti bisa kita lihat di sini 6-nya ada sebanyak 3 kali. Jadi, definisi dasar dari eksponensial atau bilangan pangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali sampai dengan A. Jadi nanti A-nya ini sebanyak N kali. Kita sebut di sini A sebagai bilangan pokok, kemudian N di sini sebagai bilangan pangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat pasti dia punya sifat, yaitu sifat-sifat eksponensial. Sekarang kita lanjut membahas mengenai sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Nah, kemudian sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Untuk sifat yang nomor 3 sampai dengan nomor 7 bisa kalian baca sendiri. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, bagaimanakah cara membuktikannya? Simpel saja. Kita lihat di sini. Misalkan ada A pangkat 3 kali A pangkat 2. Berarti nanti A pangkat 3 bisa kita tulis A kali A kali A sebanyak 3 kali. Kemudian A kuadrat, maaf ini kita kurung dulu ya. Kemudian untuk A kuadrat bisa kita tulis A kali A. Kemudian kita buka kurungnya ya, jadinya A kali A kali A kali A kali A. Kita hitung di sini berapa jumlah A-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis A pangkat 5. Kemudian kita langsung menggunakan sifat. Apakah nanti sama? Pasti hasilnya sama. Nah, kita lihat. Berarti jadinya A pangkat 3 kali A pangkat 2 yaitu A pangkat 3 ditambah 2 sama dengan A pangkat 5. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama nggak? Sama. Oke, berarti ini terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan sifat yang kedua yaitu A pangkat P dibagi A pangkat Q. Nah, di sini sama dengan A pangkat, kalau ada pembagian berarti nanti kita kurangi. Buktinya seperti apa? Mari kita lihat. A, misalkan ada A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4 tadi berarti sama seperti yang pertama, kita jabarkan A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali? 4 kali dibagi A pangkat 2 berarti A kali A di mana A-nya sebanyak 2 kali. Kemudian kita operasikan. Nah, di sini kalau ada yang sama bisa kita bagi ya. Ini A dengan A bisa kita coret. A dengan yang ini bisa kita coret. Berarti tinggal A kali A. A kali A berapa? A
kuadrat. Nah, jika kita menggunakan sifat, maka ruas kiri menjadi A pangkat pembagian, berarti jadi pengurangan. Berarti 4 dikurangi 2, berarti A pangkat 2. Jadi, A pangkat 4 min 2 sama dengan, di sini ya, A pangkat 2. Berarti bisa kita simpulkan ruas kiri dengan ruas kanan sama. Jadinya terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus yang ketiga. Langsung saja ya, misalkan ada A pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti nanti bisa kita tulis A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, A pangkat 2 itu kalau kita jabarkan jadinya seperti apa? A kali A. Kemudian A kuadrat juga kita jabarkan A kali A kuadrat, A kali A. Kita hitung di sini jumlahannya ada berapa? 6. A pangkat 6. Kemudian jika kita menggunakan sifat, tetap fokus ya. Jadi kalau menggunakan sifat berarti nanti kita kalikan pangkatnya. Berarti jadinya A pangkat 2 kali 3. Berarti sama dengan A pangkat 6. Kita lihat lagi. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti yang ketiga, yang sifat ketiga. Kemudian selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A pangkat A kali B pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita lihat ya. Misalkan di sini ada A kali B pangkat 2. Berarti jadinya seperti apa? Kita jabarkan karena kuadrat berarti A, maaf ini seperti ini ya, A kali biar mudah operasinya. Nah, A kali B, kemudian kita kalikan A kali B. Nah, dari sini kita buka kurungnya A kali B kali A kali B. Kemudian setelah ini kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. A dengan A, kemudian B dengan B. Berarti A kali A dikali B dikali B. Jadi sama dengan berapa? A kuadrat dikalikan B kuadrat. Kalau menggunakan sifat sama, berarti nanti jadinya A pangkat 2 kali B pangkat 2. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Oh, ternyata sama, berarti terbukti. Selanjutnya kita menginjak sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu A per B pangkat P. Jadi di sini nanti jadinya A pangkat P dibagi B pangkat P. Sama seperti tadi, kita akan membuktikan. Misalnya A per B pangkat dari 3. Berarti bisa kita jabarkan A per B dikali, maaf ya, kita tulis kali saja biar tidak bingung. A per B dikali A per B. Nah, dari sini kita bisa buka kurungnya. A, berarti nanti jadi bisa seperti ini. A kali A dibagi B kali B kali B. Nanti jadinya berapa? A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Berarti nanti dengan menggunakan sifat langsung ketemu. Jadinya A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Oh ya, benar. Berarti nanti ini terbukti. Seperti itu ya. Lanjut, masih semangat kan? Masih ada 2 sifat. Yang keenam sekarang. A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita bahas yang sifat keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa ya A pangkat 0 sama dengan 1? Kok bisa? Mari kita bahas. Nah, perhatikan A pangkat 0 sama dengan, bisa kita tulis A pangkat N dikurangi N. N dikurangi N berapa? 0. Jadi bisa kita tulis A pangkat N min N. Berarti nanti sama dengan menggunakan sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Berarti nanti kalau di sini pengurangan kita bisa jadiin dalam bentuk pembagian A pangkat N dibagi A pangkat N.
A pangkat N dibagi A pangkat N berapa? Karena angka yang atas sama dengan yang bawah, berarti nanti kita bisa tulis 1. Sama seperti 5 bagi 5 berapa? 1. 6 bagi 6, 1. Berarti A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Jadi, di sini nanti terbukti A pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti. Kemudian, sifat yang terakhir, yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah nanti cut aja ya. Yang nomor 7 adalah A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, bagaimana kan membuktikan sifat yang terakhir ini? Kita lihat di sini. A pangkat min P bisa kita tuliskan A pangkat 0 dikurangi P. Berarti nanti sama seperti pembuktian yang sifat ke-6, bisa kita jadikan pengurangan itu sebagai pembagian A pangkat 0 dibagi A pangkat P. Nah, A pangkat 0 dari sifat ke-6 berapa nilainya? 1. Nah, yang bawah tetap kita tulis A pangkat P. Jadi terbukti A pangkat min P sama dengan A pangkat P. Lalu nanti ada kebalikannya juga. 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat min P. Seperti itu ya. Nah, kalian tadi sudah belajar mengenai apa? Definisi atau pengertian dari eksponensial beserta dengan sifat-sifatnya. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga bisa bermanfaat ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini. Jangan lupa semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar matematika. Kenapa? Karena jika kalian tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kalian akan menahan perihnya kebodohan. Sekian dari Ustazah, ketemu lagi ya nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.